Harus kita yakini bahwa apa yang kita panjatkan, yang kita kirim doanya itu betul-betul akan diterima dan yakin nyampe. Mengingatkan terutama mengenai tata cara kaifiyah tahlil agar kita betul-betul tahlil itu diresapi mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gampang nama tergampang tahlil baik, terpadu gampang tahlil wungkul. Tapi ada tata cara. Yang pertama, tata caranya tidak ada lain, harus kita yakini bahwa apa yang kita panjatkan, yang kita kirim doanya itu betul-betul akan diterima dan yakin nyampe kepada almarhumah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat salah satu kekuatan ibadah, diterimanya ibadah itu, walaupun kita tidak tahu diterima hatta nabi hentena ibadah, itu adalah keyakinan kita. Agar doa kita diyakini, agar doa kita diterima, agar kita doa mantap, maka syaratnya kita sendiri harus yakin bahwa doa itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keyakinan dan paham ajaran kita, ya kan? Sampai dengan ada kue, sampai dengan ada cai kembang, itu kiai dan ulama kita mengajarkan seperti itu. Kita alhamdulillah tidak ngikut-ngikutan hapunten hampura, paham yang mengklaim dirinya paling benar, paham ajaran yang mengklaim dirinya menyalahkan orang lain. Tahlil dianggapnya bid'ah, tidak ada ajaran Rasulullahnya. Salawatan kepada orang yang meninggal itu tidak ada artinya. Membaca Yasin untuk yang meninggal dunia itu tidak ada artinya. Kita alhamdulillah masih taat dan patuh kepada ajaran ulama. Ini enggak sekedar tembang. Sejarahnya dulu waktu Rasul lewat di kuburan, mendengar dan melihat ada dua orang yang sedang disiksa kuburnya. Sahabat bertanya, kenapa berhenti wahai Rasul? Sebentar, saya mau kirim doa. Rasul ngambil pelepah korma. Nah, di Indonesia mau korma, di Karangasem komode hesen yang korma kecuali di Indo. Di Mekah, Boni mah. Nah, itu ada Mekah, di Mekah apa namanya pelepah korma nggak ada, pakainya air kembang. Didoain oleh baginda Rasul, yang satu didoain, yang satu juga didoain. Gara-garanya apa? Disiksa karena satu lamun kii sembarangan, dabon lamun kii kalau sembarangan bon ombel. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau banyak orang tidak segera membayar hutangnya kalau dia punya hutang. Kemudian doain oleh Rasul dengan pelepah korma itu, akhirnya siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham, kita yakin itu bahwa bacaan doa kita sampai yakin tuh ulah ya pikiran tahlil la ilaha illallah diterima henteu. Mudah-mudahan diyakinkan diri diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tata caranya tidak ada lain adalah karena yang kita baca kalimat thayyibah, kalimat super, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid meniadakan zat Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha menentukan segala-galanya. Yang kita baca kalimat thayyibah, tasbih, yang kita baca kalimat mulia, kalimat sholawat, yang kita baca kalimat ayat Al-Quran, ayat suci, ayat Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita baca itu kalimat yang thayyibah, yang mulia, yang sangat mengandung keagungan dan kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat Al-Quran orang nage sahente-hentena teh kuda menjaga kesucian diri. Caranya gimana? Mengusahakan punya air wudu, suci hadas kecil dan hadas besar. Nah, punten di Karangasem di wilayah kita teh nggak ngerti, belum punya wudu, ya
batal wudhu sasalamanan dan jami alwa istri mau nyembayangin mayit pada ikut-ikutan baik, ya kan? Mangkat talil baru mangkat baik. Ayeuna mah geus bareng tuh udah selesai. Makan sholat berjamaah sudah selesai itu ngambil air wudhu dulu. Kenapa? Yang mau kita baca kalimat maha super, maha segala-galanya, kalimat tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, penentu segala-galanya. Karena itu harus punya air wudhu. Diusahakan walaupun nggak punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran. Bobot timbangan anak sejen beda benten. Ibaratnya teh lamun boga wudu mah baca basmalah bismillahirrahmanirrahim 1 huruf dinilai 10, lamun teu boga wudu mah menangna sacerowok atau sepon atau separoh. Itu diibaratkan dilogikakan kalau nilai paha. Yang terakhir menyangkut bacaan, agar bacaan tahlil kita, agar tahlil kita diterima mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan bacaan la ilaha illallah. Begitu illallah paling tidak dijatuhkan ke dalam hati kita yang paling dalam untuk ngerupus, menghapus dosa, pengakuan meyakinkan diri di hadapan Allah, Gusti saya banyak dosa, banyak kesalahan. Mantapkan, dimulai dari kanan, la ilaha illallah. Itu kalangan tasawuf mengisyaratkan apa? Artinya bukan hanya mulut kita yang bergerak, tapi seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, memantapkan dan meyakinkan diri sanubari kita agar bisa betul-betul doa itu tembus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bacaannya yang betul, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Karena itu asatid para pembantu tahlil jangan bosan-bosan memutolaah diri, ngadres bacaannya betul atau tidak, bacaannya sudah sempurna atau belum. Mengingatkan kepada diri saya, yang kita panjatkan adalah bacaan doa. Maaf, jangan sekedar memimpin memandu bacaan Al-Quran, tapi jauh dari bacaan tajwid. Karena Allah mengingatkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, karena itu bacanya harus betul. Nah, menyangkut bacaan ini supaya betul dan baik, mau tidak mau di samping mendengarkan mun aya waktu, di samping padu mirengkeun tetap belajar, semacam baca alif lam mim. Pertama benar alif lam mim, kesananya karena nggak hafal belakangnya baik dibacanya. Nah, karena nggak hafal ya belajar supaya bacaannya itu, kalau merasa tidak hafal, kalau merasa nggak lancar, cukup ditutup dengan bacaan istighfar, cukup ditutup dengan bacaan sholawat, cukup ditutup dengan bacaan tasbih, cukup ditutup dengan bacaan al-ikhlas. Jangan ikuti bacaan yang panjang, yang nggak ikut, yang mantep nantinya mengacaukan bacaan itu, yang nanti mengantarkan bacaan yang tidak baik. Nah, yang terakhir mengingatkan kita semua bahwa kematian adalah keniscayaan. Kematian dan hidup ini cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musibatul kubra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati itu untuk mencari di antara umatnya manusia itu siapa yang paling banyak amalnya, apa Boni atau Bapak Roman, apa Pas Boni, atau jamaah yang lain. Itu yang paling banyak amalnya siapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berlomba-lomba untuk mencari amal, mencari kiat, mencari catatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti malam Senin, malam nisfu Sya'ban, mengingatkan yang lancar yasinnya mangga baca yasin tilu balik. Doa yang pertama yasin selesai, memohon ampun, memohon berkah panjang.
panjang umur. Yang surah Yasin selesai yang kedua, yaitu dengan membacakan doa. Doanya apa? Meminta rizki untuk bekal ibadah. Baca Yasin selesai yang terakhir, memohon pada Allah agar tetapkan iman dan Islam. Baca Yasin can benar, guys. Kulhu bae, kulhu bae, kulhu wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena menurut baginda Rasul Muhammad SAW, al-mautu musibatul kubro, bahwa kematian itu adalah musibah yang paling besar, akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia, yang itu merupakan rahasia besar Allah Subhanahu wa taala, kapannya, di mananya, keadaannya, waktunya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ayo kita masih ada sisa umur, sisa kesempatan, dan sisa waktu untuk memperbanyak diri, membekalkan diri, mensiapkan diri kita menjelang ajal tiba kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ajal datang menghampiri kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musibah dan lain sebagainya, maka kita sudah siap dengan persiapan amal soleh dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila muthriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.